aktor Eza Gionino kembali menjadi sorotan publik dalam proses mediasi perceraiannya dengan sang istri, Neza Aulia atau yang akrab disapa Echa. Eza menunjukkan sikap dewasa dan bertanggung jawab. Di hadapan pihak pengadilan, ia secara terbuka menyatakan komitmennya untuk tetap menafkahi anak-anaknya dengan nominal mencapai 20 juta ke atas per bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang juga akan ia tanggung secara terpisah. Langkah ini menuai perhatian luas karena menunjukkan kesungguhan Eza dalam menjalankan perannya sebagai ayah, meskipun hubungan rumah tangganya kini tengah berada di ambang perpisahan. Eza menegaskan bahwa perbedaan dengan sang istri tidak akan mengurangi rasa cintanya kepada anak-anak dan ia berkomitmen untuk tetap hadir dalam tumbuh kembang mereka. Hari ini telah selesai untuk sidang agenda perbaikan gugatan dari pihak penggugat. Perbaikannya adalah karena kan kemarin kita sudah mediasi. Nah, lalu majelis meminta apa daripada hasil mediasi tersebut dimasukkan ke dalam gugatan untuk diperbaiki. Yang pertama pastinya ada terkait dengan kesepakatan hak asuh anak, lalu yang kedua parenting, yang ketiga tentang terkait dengan nafkah dan lain sebagainya. Untuk perbaikan yang dimaksud rekan kami ya, lawyer dari tergugat, perbaikan supaya dimasukkan perihal hasil mediasi, bukan perbaikan nafkah itu di ya. Dan kemudian untuk nafkah memang itu di luar pendidikan dan kesehatan ya, ditambah kenaikan per tahun 10% gitu. Totalnya itu 25 juta untuk 3 orang anak. Kita kan udah sepakat ya di ruang mediator nafkahnya, makanya hakim memerintahkan kita untuk memasukkan hasil mediasi di gugatan seperti itu. Nafkah untuk 3 orang ya, itu udah ada 25 juta per bulan. Nah sekarang kalau misalnya dari pihak tergugat merasa ada perubahan lagi, itu hak mereka. Tapi hakim udah menyampaikan bahwa ini udah hasil mediasi antara prinsipal penggugat dan tergugat gitu. Betul, karena Mas Eja merasa sanggup, makanya dia okein di mediasi, ya kan? Karena kan nggak ada keterpaksaan dan masing-masing pihak kan menandatangani hasil mediasi gitu loh. Nafkah Ida udah, Mutha kita nggak minta. Nominalnya kurang lebih 21 untuk 3 bulan. Sebelumnya, Eza Gionino telah menunjukkan itikat baik dengan berkomitmen memberikan nafkah bulanan sebesar 20 juta ke atas untuk anak-anaknya. Namun kini, muncul kabar baru bahwa pihak Neza Aulia atau Echa juga meminta sebuah rumah sebagai bagian dari kesepakatan dalam proses perceraian mereka. Menanggapi hal tersebut, pihak Eza hingga kini belum memberikan jawaban pasti. Meski demikian, publik menilai Eza tetap menunjukkan sikap penuh tanggung jawab dan kedewasaan dalam menyikapi tuntutan tersebut. Banyak yang melihat bahwa di balik langkah tegasnya, Eza masih menyimpan rasa sayang dan kepedulian terhadap keluarganya, terutama demi masa depan anak-anak mereka. Nanti kan Eza akan memberikan papan untuk anak-anak dan Mbak Echa tinggal di Jakarta. Kalau Eza akan memberikan rumah sandang papan kepada Neza ya kan untuk di Jakarta. Mungkin abang udah mengetahui atau seperti apa yang dari pihak Neza sendiri? Belum, kita aminkan lah ya. Ya seperti apa ya, maksudnya dilakukan aja sih ya. Kalau kita mau yang baik-baik mah kita aminin. Sudah bertemu. Intinya sekarang gini ya, gitu sekali lagi saya pengen semuanya baik-baik saja dan saya sudah berusaha belajar ilmu. Ya memang yang namanya ilmu ikhlas itu tidak ada, tapi saya belajar untuk ikhlas. Saya sudah berusaha untuk menerima semuanya dengan insya Allah ya bismillah saya legowo. Intinya gini, permintaan dia itu baik, saya ikuti kemauannya karena saya juga tidak mau ya memaksakan kehendak, karena gini, kita tuh harus satu arah, tapi kalau misalnya berbeda arah mau bagaimana ya gitu. Jadi intinya gini, saya ingin semua orang itu bahagia ya gitu. Dia bahagia, dia berhak untuk bahagia. Dan sekarang juga saya sadari bahwa ya saya harus mencintai diri saya juga. Saya juga berhak untuk bahagia, tapi kembali lagi di sini, ayo kita sama-sama untuk saling
menjadi parenting yang baik untuk anak-anak sampai kapanpun ya gitu. Jadi saya tidak mau statement apapun yang seperti apa gitu. Yang jelas di sini saya mempermudah kamu kok ya gitu. Saya mempermudah sekali. Jadi semoga dengan keputusan kita ya sama-sama seperti ini, semoga memang ini memang udah jalan dari Allah juga, jalan dari Allah. Jadi sekali lagi saya tegaskan, saya tidak akan mempersulit kok ya, saya tidak akan mempersulit apapun sekarang. Namun, di tengah proses mediasi perceraian yang masih berlangsung, Eza Gionino diketahui meminta perpanjangan waktu kepada pihak pengadilan. Permintaan tersebut diajukan bukan tanpa alasan. Eza disebut ingin melanjutkan pembicaraan dengan lebih matang dan mencari solusi terbaik bagi keluarganya, terutama demi kebaikan anak-anak. Menurut sumber yang dekat dengan keduanya, Eza tampak masih berusaha menyelesaikan persoalan rumah tangga secara damai tanpa harus menempuh jalur hukum yang lebih panjang. Ia dikabarkan ingin memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil nantinya benar-benar mempertimbangkan masa depan dan kesejahteraan anak-anak, bukan semata-mata emosi sesaat. Langkah Eza ini pun menuai tanggapan positif dari publik. Banyak yang menilai sikapnya mencerminkan kedewasaan dan tanggung jawab seorang ayah yang tetap berusaha mempertahankan komunikasi baik dengan mantan pasangan meski hubungan pernikahan mereka tengah diuji. Dari Eza memohonkan agar mediasi ini bisa lebih panjang karena tidak mungkin si keputusan apa yang nanti akan diputuskan itu akan berakibat yang tidak baik gitu. Makanya dari pihak Eza itu menginginkan, tapi kemarin majelis belum memberikan kesempatan itu. Tapi ketika kedua belah pihak, baik itu penggugat dan tergugat, menginginkan mediasi, maka nanti akan dimulai mediasi kembali. Sampai sebelum putusan, semua orang berhak untuk bagaimana caranya mediasi ya. Tapi semua orang berhak juga untuk menolak yang namanya hukum. Jadi kalau kamu mau pisah, ya sudah. Oke, baik, nggak apa-apa. Tapi sekali lagi, ayo dong, yuk bismillahirrahmanirrahim, sama-sama kita jadi parenting. Kamu tetap menjadi seorang ibu, saya tetap menjadi seorang ayah untuk anak-anak. Udah itu aja. Semua orang tuh kan pasti ada fase, ada proses di mana setiap orang itu pasti menjalani hidup tuh kan pasti tidak mudah gitu. Ya balik lagi gitu, contohlah kehidupan. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, dan kadang kita dihina, kadang kita dipuji gitu. Jadi kalau saya pribadi sekarang intinya, oke, mungkin dia sudah bulat sekali dengan keputusannya. Jadi ya saya mau bagaimana? Jadi intinya saya serahkan semuanya sama Allah. Saya juga percuma kok kalau saya cerita sama orang gitu loh. Mau sampai mana juga percaya sama orang. Jadi intinya sekarang saya berusaha untuk mengikhlaskan semuanya. Saya udah bercerita sama Allah ya gitu. Saya tidak aja yang terbaik gitu.